Baik, saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mugi Jakarta, mewakili sekolah bisnis kita, Greenwood Gun System. Malam hari ini membawakan materi khusus ya, bagi kita semua yang sudah bergabung di Greenwood Gun System, tentang sebuah ilmu. Bagaimana sih cara kita bisa membuka gembok sebuah gerbang kesuksesan. Bapak Ibu, bukan berarti saya di sini lebih hebat ya dari Bapak Ibu. Enggak ya. Kita sama-sama. Kita semua sama-sama mengulang. Saya platinum, Bapak Ibu pun seorang platinum gitu. Jadi saya bukan seorang seven star diamond, saya bukan seorang crown, tapi di New Emplan ini kita semua baru. Jadi saya pun harus berproses Bapak Ibu ya. Jadi siap berproses kembali, siap turun kembali gitu memulai semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, seorang pemenang itu dimanapun dia berada, dia pasti siap berproses kembali gitu. Nah, tetapi masalahnya kalau kita bertanya dengan semua orang, pengen sukses ya? Semua pengen sukses. Ya, kalau ditanya pengen sukses, semua pengen sukses. Tapi kenapa banyak di tengah jalan ada yang muntaber, mundur tanpa berita, ada yang nyerah gitu ya? Kenapa terjadi? Tentu ada sebabnya juga kan. Memang menjadi pemenang itu benar-benar adalah orang yang tidak hanya bisa punya semangat ya, tapi orang-orang yang juga bisa bisa mengendalikan emosionalnya. Pas banget dengan disertasi saya kemarin ya tentang pendekatan manajemen holistik dalam perusahaan Greenwood ya perspektif Al-Quran. Jadi saya mengkombinasi antara ilmu dunia dan akhirat. Jadi Bapak dan Ibu, jika seseorang pengen sukses itu memang harus menyeluruh dari manajemen diri kita sendiri lah terutama ya. Kita jangan membicarakan mengenai perusahaan dulu, tapi diri kita sendiri. Kalau kita pengen sukses itu, kita harus punya tiga manajemen holistik dalam diri kita. Holistik itu artinya adalah ketika kita bisa punya intelektual yang bagus, ya. Nah, kemudian punya apa lagi? Kita bisa mengendalikan emosional kita. Jadi holistik itu seperti itu, menyeluruh dia. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, ya sehingga kita juga punya rasa empati dengan sesama, ya lalu kita juga punya rasa kerjasama dengan sesama itu karena ada rasa emosional kita. Nah itu namanya holistik. Itu adalah disertasi penelitian yang saya handle saat ini. Dan bagaimana juga pendekatan manajemen kita dengan spiritual kita. Ya kalau spiritual kita bagus, kita percaya bahwa segala apa yang kita lakukan itu ada karmanya, ya kan? Segala apa yang kita lakukan itu ada yang memantaunya, yang di atas sana, gitu ya. Dan segala apa yang kita lakukan itu kalau itu baik akan menjadi baik. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya akan muncul suatu dalam diri kita yang namanya sikap positif gitu ya. Itu karena salah satu dari spiritual kita bagus, kita percaya dengan di atas sana, apabila kita selalu berusaha, nah itu terjadi ya. Lalu apalagi kemudian rasa kejujuran dan amanah serta tanggung jawab. Nah, itu yang penting banget dalam tiga bidang holistik yang kebetulan memang sedang saya teliti. Baik Bapak Ibu, kembali saya katakan bahwa di sini saya membawakan materi ini bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu, tapi kita hanya sharing ya. Sharing dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mungkin di sini agak sinyal agak lemah, tapi yang gagal ada orang yang sukses. Sekarang dia pasti memandang dirinya tuh lebih besar dari masalah yang ia hadapi. Kita sering banget ya mendengar, aduh Bu Mugi si A begini tuh, nggak pernah berhenti dari masalah gitu ya. Tapi gimana nih kalau orang sukses dia memandang memandang dirinya tuh lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Jadi dia selalu berkata menghadapinya, aku punya solusi untuknya. Gitu. Jadi tidak berkutat dengan masalah itu, tapi dia berusaha untuk keluar dan menyelesaikan itu. Orang sukses itu selalu memiliki, jadi dalam benaknya itu adalah hasil gitu loh. Jadi nggak dia ngelihat waktu seberapa banyak dia berjuang, tapi hasilnya gitu. Nah, lalu orang sukses itu selalu bisa mengelola keuangan mereka dengan manajemen keuangan itu penting banget. Jadi bukan hanya manajemen dalam diri kita, tapi bagaimana manajemen kita bisa mengelola keuangan kita, ya. Nah, Bapak Ibu saran saya juga nanti kalau Bapak Ibu sudah pastikan hasilnya, bukan untuk poya-poya gitu loh. Ya, jadi jangan sampai, waduh, ketika sudah dapat duit nih gitu ya, simsalabim dapat duit banyak poya-poya gitu ya, nggak juga gitu. Jadi gunakan buat investasi kembali ya. Bapak Ibu bisa konvensional kan, seperti dulu jujur ya. Ini yang saya lakukan ketika saya bermain di network lebih detail seperti ini. Ya, kenapa? Karena bagaimana nanti kita juga bisa menjadi seorang business owner dengan investor ya dalam bidang konvensional dan tidak membiarkan rasa takut menghenti mereka ngambil tindakan. Nah, ini dia gitu loh. Jadi ada rasanya orang takut ketika ada masalah, ketika ngadep itu. Orang sukses itu selalu belajar, berkembang ya dan selalu merasa pengetahuannya nggak cukup. Ya, rasa dirinya matang banget, cepat terus, dia akan terus bertumbuh gitu.
Ya, jadi kita tidak, jadi itunya gunanya kenapa kita juga harus belajar gitu. Jadi untuk menimba ilmu juga, iya. Untuk apa? Untuk menjaga attitude kita, untuk menjaga pola pikir kita gitu. Kita seorang guru, ya kan? Bagaimana caranya saya tidak hanya bisa memberikan materi, tapi saya juga harus banyak mendengar materi. Ini kan banyak mendengar gitu loh, daripada kita bicara. Ya, makanya kenapa kalau orang tanya Bu Mugi kok sampai bela-belain pengen kuliah lagi sampai S3 segala. Itu jujur kenapa? Karena saya merasa tidak hanya di dunia network marketing ya, tapi juga di dunia kampus gitu kan. Kemudian di dunia pengembangan sumber daya manusia ya, secara banyak juga. Untuk saya banyak belajar juga gitu ya. Nah, orang sukses itu selalu mengagumi kesuksesan orang lain, bukan iri gitu. Waduh, sok banget ya dia gitu kan. Waduh, kalau di hatinya sudah tumbuh rasa iri terus, ya kan itu susah ya. Biasanya dia penyakitnya malah banyak. Jadi boro-boro dia mau sukses gitu loh. Si iri, saya juga sering iri, tapi iri dalam arti kata yang positif. Waduh, saya pengen jadi kayak dia gimana ya? Nah, gitu kan. Aduh, dia kan perempuan, masa saya nggak bisa? Misalnya gitu kan. Ya, jadi ada rasa iri tapi untuk berhasil. Sukses itu selalu memiliki impian besar untuk diwujudkan. Ya, jadi dia punya cara. Dia pasti pengen apa ambisinya itu bagus gitu loh. Nah, itu dia ya. Lalu orang sukses jadi kaya. Dia yakin, dia believe gitu ya. Kemudian orang sukses itu berfokus dan berorientasi pada aset, bukan pada besarnya hanya penghasilannya saja. Karena kenapa? Ketika asetnya udah bergerak, ya dia akan paham gitu loh bahwa wah, setelah bergerak lebih banyak ya. Jadi dia tidak hanya melihat dan menghitung hanya dari segi materi saja. Baik sih sukses di MLM, ya kan? Kenapa perlu banyak style baru ya? Cukup duplikasi aja dengan 5 langkah sukses ini yang sudah dilakukan oleh para leader Bapak Ibu. Leader tuh banyak Bapak Ibu. Ya, kalau bicara leader itu banyak banget tipenya. Sih yang mau dijadikan panutan, mana sih bisa kita contoh gitu. Karena menurut saya seorang leader itu bukan hanya jago bicara, bukan hanya pinter memotivasi, tapi bagaimana action dia nyata sehari-hari. Nah, itu yang terpenting. Ya, karena itu nggak mudah mensinkronkan antara apa yang diomongin seseorang dengan apa yang dilakukan di lapangan Bapak Ibu. Sekali lagi, impian dan sikap. Kenapa sih impian? Saksikan dulu film yang berikut ini. Nasib seseorang kan pasti ada, tapi rezeki juga kan selalu. Sekarang kamu aktif Biasa. kamu harus lebih penjiwaan lagi nih. Itu baru Itu juga biasa. Punya cita-cita ingin membahagiakan orang lain. Tapi dia pertama. Yang putih aja, tiap minggu punya cita-cita. tapi punya cita-cita yang tak terdengar seperti wujudkannya, itu baru luar biasa. Cita-cita, tapi cuma jadi apa? Wujud. Aku sadar bahwa tidak ada jadi tahu apa cita-citaku yang sesungguhnya. Baik. Bapak Ibu kalau kita masuk sekolah pasti ditanya apa sih cita-citanya? Nah, seperti itu. Nah, yang pasti gini Bapak Ibu, kalau kita berbicara spesifik gitu loh dan terukur ya, jadi waktunya, misalnya berapa lama. Contohnya kayak gini, ya. Bapak Ibu, kita sekarang targetkan di situ. Bagaimana jadi diamond, bagaimana jadi one star diamond, bagaimana jadi Bapak Ibu tahu orang sukses itu ada 3% di dunia ini karena mereka punya buku impian. Mereka tulis ini, kira-kira berapa lama saya bisa mencapainya. Coba mulai dari sekarang, Bapak Ibu mulai menulis impian jangka menengah 5 tahun dan jangka panjang 10 tahun. Ya, dan seperti contoh nih gini, kan kita ada promo reward ya 2025. Gimana caranya Bapak Ibu bisa mencapai promo reward itu sekitar berapa? 20.000 untuk ke Cina. Ya, dengan keseimbangan 3 jalur. Ingat, keseimbangan 3 jalur. Ya, pandai 4.000 mungkin akan tercapai 3 bulan atau 4 bulan, lalu Bapak Ibu meningkat lagi. Dalam waktu 5 bulan, bagaimana dengan keseimbangan 3 jalur? Itu berbicara masalah impian Bapak dan Ibu. Terukur kan? Dan ditulis gitu loh. Lalu selain ditulis ada waktu ya. Lalu selain itu nggak mungkin kita nggak action. Ingat Bapak Ibu, tahu kan berapa sih modalnya di Greenwood ini? Kecil banget. Kalau kita berbicara masalah modal bisnis dalam dunia konvensional, ya kan? Orang mau buka warung, udah tuh, dan mereka nggak mungkin dong cari lokasi yang sepi dekat kuburan kayak gitu kan? Pasti cari gitu ya, karena ada sewa tempat, ya. Lalu ada juga ada waktu gitu loh, dimana mereka harus menginvestasikan waktu itu sampai malam kadang-kadang. Coba lihat tuh, nggak perlu ngulek gitu kan, nggak perlu ngabisin waktu malam-malam kayak gitu. Ya, tapi jangan sampai kadang-kadang orang di bisnis konvensional modal mereka tuh ratusan juta karena modal di sini tuh kecil. Anda anggap ini eceh-eceh gitu loh.
Wah, cuma segini, wah cuma segitu. Nggak begitu kan? Oke. Bapak Ibu tuh, Bapak Ibu, sponsor Bapak Ibu bukan bosnya. Ya, leader Bapak Ibu bukan bos. Ya kan? Bos itu pasti ngucur-ngucurin modal kayak gitu kan? Ya, atau tanggung jawab sama bos. Tapi bos kita itu adalah impian kita. Itu impian kita. Lalu berawal dari sebuah impian. Dan gimana cara kita juga kuat ngadapin masalah. Makanya kenapa impian kita visualisasikan. Dan visualisasikan contohnya kita punya buku impian. Dari dulu saya yakin Bapak Ibu udah pernah di kebetulan saya udah join di salah satu network marketing tertua di Indonesia dengan inisial A waktu itu. Dan ketika saya kerja di perbankan, saya pun masih menekunin itu. Karena dulu waktu di dunia perbankan itu kan kebetulan leader-leader mereka itu memang banyak dari dunia bank ya, bankers gitu. Nah saya banker saat itu dan jujur bonusnya nggak seberapa diajarkan bagaimana kita memvisualisasikan impian kita. Jadi dulu kita semua gambar-gambar apa yang mau kita capai itu ketulis gitu, kita gambarkan. Bahkan di kamar itu ketika saya dulu karena saya nggak punya mobil, saya merantau ke Jakarta dari nol dari Palembang, benar-benar nggak punya apa-apa gitu. Bahkan ketika saya pernah sekali waktu mau berangkat kerja ke monyet bergantungan begitu, udah ngalamin semua Bapak dan Ibu. Dan pernah juga ketika di halte bus itu pada saat hujan-hujan ya, itu baju saya kena luka. Tapi apa yang saya katakan, tunggu ya, suatu saat nanti saya juga punya mobil BMW seperti itu. Dan saya pulang karena saya harus ganti baju. Ya gitu ya. Oke Bapak dan Ibu ya. Bentar. Mama lagi Zoom, Cak. Oh, sebentar. Saya buka dulu pintu. Ya, maaf Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Ya. Dan kenapa kita harus punya impian ya tadi agar kuat, agar kita tuh bisa ngadepin masalah. Jadi ketika kita gagal, kita buka buku impian kita lagi. Kita punya impian, pengen ngebagian keluarga kita, pengen ngebagian anak-anak kita. Ya karena bagaimanapun pasti kita semua punya keluarga, punya anak-anak. Ya, kita bekerja semua untuk keluarga karena kita mencintai keluarga kita. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, lindungi impian kita itu dengan lingkungan yang mendukung. Karena banyak sekali di luaran orang-orang nggak mendukung, ya. Dan ingat, teman itu kemana Anda ke depan itu tergantung kepada siapa teman Anda, buku apa yang Anda baca, kaset apa yang Anda dengar, itu pasti gitu loh. Makanya kalau Anda salah dalam berkonsultasi dengan orang yang nggak tepat, itu malah akan menghancurkan diri Anda sendiri. Makanya pandai-pandai untuk mencari orang sahabat gitu loh, teman ya, karena teman tuh banyak, tapi nggak semua teman yang punya hati tulus, Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang paling penting ya. Baik, kita lanjut lagi. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi ini, saya pengen dulu sharing kepada teman-teman, boleh buka speaker. Tolong dong, saya pengen dengar apa sih impian Bapak Ibu join di Greenwood ini. Ada satu dua orang? Boleh, saya Bu Mugi. Ya, Ya, silakan. alhamdulillah. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya ingin sedikit bercerita kenapa saya kepengen bergabung di Greenwood ini. Sebetulnya ada satu impian yang ingin saya wujudkan gitu ya. Saya pengen memberikan banyak kebermanfaatan untuk banyak orang. Saya pengen membuat orang lain itu juga mereka belum tahu dengan cara apa saya bisa memberikan itu semua. Saya pikir Greenwood ini bisa menjadi sarana saya bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang memang membutuhkan gitu ya. Nah, itu yang saya inginkan. Itu satu impian saya. Kemudian saya juga punya impian kepengen di saat saya itu sudah pensiun, saya pengen menikmati banyaknya properti atau kontrak yang bekerja untuk saya. Biarkan saat ini saya mungkin bekerja dengan giat gitu ya. Saya melihat hal-hal itu kok bisa sepertinya gitu ya, impian itu bisa saya wujudkan melalui bisnis ini gitu. Dengan tidak meninggalkan pekerjaan saya saat ini sebagai seorang dosen. Cita-cita saya juga pengen mudah-mudahan tahun depan gitu ya sudah bisa ke guru besar gitu ya, sedang menuju proses ke sana. Saya berpikir bahwa kalau hanya kita menjadi guru besar itu hanya untuk diri saya gitu. Saya tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar saya, orang-orang lain gitu. Nah, sebetulnya itu yang ingin saya saya niatkan, azamkan dari saya pengen lebih memberi manfaat banyak orang seperti itu. Terima kasih Bu Mugi. Mudah-mudahan hari ini ada malaikat lewat mencatat apa yang kita inginkan gitu ya. Iya, alhamdulillah ya Bu Nita ya. Ya, saya tahu mungkin ini dunia baru ya buat Bu Nita Ya. ya, tapi saya salut juga
ketika kampus ya dari nol yang ibu suka cerita Ya, ke saya juga salut sama ibu. Itu nggak mudah banget di mana ibu bisa membuat kampus itu dari nol siswi ya. Dan sekarang juga ibu lagi membuat program pasca sarjana di kampus itu juga membuat saya salut ibu. Dan mudah-mudahan ya Bu. amin, Baik, amin, amin, Bu Mbak. Nita. Baik, ada lagi yang ingin sharing impiannya di sini boleh? Ada dari luar kota nih mana nih? Siapa aja yang hadir di sini? Ada Pak Dewa? Ada siapa? Oh ya, ada siapa lagi ya? Siapa yang akan memberikan nilai? Bu Lala boleh, Bu Lala? Atau siapa yang nggak perlu saya tunjuk ya? Boleh. Siapa tahu kisah yang impiannya malam hari ini tuh dijabah gitu loh. Di bulan yang Ya, baik ya. silakan Boleh? yang mau ini buka mic-nya dan bisa langsung eh, berbicara. Baik, kalau nggak kita langsung lanjutkan materi kita ya Bapak Ibu. Bisa mau tanya, ini jelas? Jelas, Ibu. Terima dengan baik lagi agak hujan. Baik Bapak dan Ibu, Nggak kita akan jelas. membahas kenapa sukses di MLM. Pertama tadi adalah impian. Selalu bilang impian ya. Semua orang 3% di dunia mereka yang jelas. Lalu sikap Bapak dan Ibu. Pastinya kita itu pengen berhasil harus memulai dari diri kita sendiri dulu gitu loh. Sikap yang bagaimana? Pas Pak. Ya diri sendiri dulu ya. Kita tuh jangan hanya nuntut orang gitu loh. Lo harus kayak gini, lo harus kayak gini, apalagi nuntut leadernya, nuntut upline-nya. Jangan. Coba kita dengan diri kita udah menunjukkan sikap yang ini enggak gitu ya, benar enggak gitu ya. Yang pasti Bapak Ibu, sikap seorang pemenang itu pasti ya berawal dari bagaimana imannya ya, lalu bagaimana sikap positifnya, integritas ya. Jadi nggak mudah loh jadi orang yang amanah itu sulit, karena setan tuh banyak banget yang godain kan. Lalu tanggung jawab, rendah hati ya. Yang saya tahu saya selalu lihat juga Profli ya, seorang profesor sukses gitu ya, dengan keilmuannya. Saya sangat suka loh dengan orang-orang yang punya intelektual bagus ya. Kenapa? Karena mereka tuh punya rendah hatinya yang luar biasa, sosialnya luar biasa gitu. Lalu teachable, mau belajar gitu ya, dan mau bertumbuh, tidak pernah ngerasa bahwa dunia udah is the best gitu loh. Wah, saya nggak perlu lagi belajar, saya nggak seperti itu. Tapi dia mau dengan rendah hati belajar. Mereka positif terhadap kerja keras, karena dia sadar bahwa nggak mungkin sukses kalau tanpa kerja keras dan jiwa besar. Nah ini yang nggak gampang nih, jiwa besar nih Bapak Ibu. Banyak banget masalah bertubi-tubi. Kalau dia nggak punya jiwa besar, dia nggak akan bisa ngelaut itu. Kita tahu seorang nahkoda kapal itu dia harus pandai mengendalikan kapalnya ya. Pada saat ada angin, pada saat ada hujan, seorang nahkoda itu harus jago mengendalikan kapal di tengah lautan. Dia harus punya tujuan. Kalau nggak akan tenggelam atau dia terampung-ampung dibawa oleh sikap apa lagi yang terpenting manajemen Bapak Ibu. Manajemen waktu dengan keuangan ini terpenting banget ya. Kenapa? Jangan sampai terjadi orang bermain di network marketing ya, banyak jebol keuangannya. Kenapa? Nah ini dia yang harus diatur. Kita itu punya semua waktu 24 jam Bapak dan Ibu ya. Nah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu 24 jam itu agar kita bisa manage-nya. Nah jujur ya, saya juga seperti itu Bapak Ibu, banyak banget yang dipegang, banyak banget. Kalau misalnya kita tidak terlatih dengan manajemen waktu, kita harus fokus nih kapan saya harus bergerak di Greenwood dalam seminggu, ya kan? Handle properti. Kapan saya harus fokus untuk entertainment gitu. Jadi ada hari-hari dalam seminggu itu, oh ya hari Senin sampai ini saya buat ini, hari Rabu sampai ini harus begini. Nah jadi itu sebenarnya udah tertata waktu-waktunya, Bapak. Dan saya pegang buku juga ya, pegang buku. Bahkan ada kalender di kamar yang selalu saya tulis jadwal saya hari ini, hari ini, hari ini. Jangan sampai lupa. Itu harus dicatat Bapak Ibu. Dan juga di handphone itu ada juga alarm waktu. Ya di situ tanggal jam segini harus gimana, jam segini harus gimana. Dan yang pasti juga untuk melatih diri kita itu supaya kuat. Satu lagi Bapak dan Ibu ya, siapkan waktu Bapak Ibu tidak hanya buat dunia gitu loh, buat akhirat juga, apapun agama kita. Jadi seluangkan waktu Bapak Ibu untuk tetap melapor kepada pencipta yang ada di atas sana. Itu yang paling penting juga. Jadi membuat rileksnya kita itu bukan hanya dengan duniawi ya, tapi dengan yang di atas sana juga. Jadi membuat kita merasa tanggung jawabnya itu luar biasa. Nah di situ. Dan kita tidak akan terlalu merasa berat dalam hidup kalau kita juga ingat yang di atas sana. Nah satu lagi sikap kita terhadap apa? Perusahaan. Bapak Ibu, perusahaan ini bagaimana harus kita lindungi? Saya sangat sedih kalau melihat ada leader ya, yang kadang-kadang menganggap perusahaan itu sebagai sesuatu yang harus dibebani gitu. Ya, jujur saya pun kadang-kadang kalau misalnya ngelihat perusahaan yang kita cintai ada masalah itu sedih. Malah terbersit nggak dalam benak kita untuk ngebantunya keluar dari masalah. Bukan hanya sebuah komplainan, tapi gimana ya cara kita ngebantu orang misalnya yang menjual harga di bawah harga gitu di online. Itu sedih nggak kita?
kalau kita merasa cinta dengan perusahaan kita tuh pengen menghargai perusahaan kita gitu. Masa dengan murahnya kita menghargai itu ya gitu. Nah, walaupun jujur orang jual di online itu mungkin nggak ada yang tahu gitu loh. Kita tuh semua pinter gitu. Tapi kalau kita percaya dengan ada namanya karma, kita nggak akan lakukan itu. Ya, dan kita akan percaya dengan sebuah keberkahan, kita nggak akan lakukan itu. Saya percaya nggak akan lakukan itu. Dan kita sama-sama harus menjaga perusahaan ini seperti perusahaan milik kita gitu loh. Nah, itu yang terpenting Bapak dan Ibu. Miliki perasaan seperti itu terhadap perusahaan. Jadi, oh iya ini wah oh iya, ribut dah ngomongin gitu ya. Lalu, sikap kita terhadap upland, downland, dan crossland harus saling menghargai. Nggak perlu kita harus saling ngejatuhin gitu loh. Apalagi nih, sekarang kan, waduh, jujur banyak banget nih. Si Anu nggak mau join di sini, plan ini. Katanya Bu Mugi gini, 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 gini. Woi, banyak banget riuh-riuhnya gitu. Sampai ngejatuhin nama seseorang tuh habis-habisan. Nah, Bapak Ibu, pohon itu semakin tinggi, itu goyangannya semakin kencang. Ya kan? Sampai dibilang, waduh, nih Bu Mugi, kenapa join di plan baru gitu kan? Karena ego, pengen mentingin diri sendiri. Lah, kalau mau sedih mah, Seven Star Demo. Kenapa nggak saya terima tawaran perusahaan lain yang bisa ngasih rumah, ngasih mobil untuk sebagai fee saya, sehingga saya harus meninggalkan Greenwood? Itu kalau ego gitu. Tapi kenapa selama 14 tahun, satu-satunya founder yang tidak pernah. Jadi buat saya nggak perlu terlalu banyak kita mengcounter itu, tapi kita biarkan waktu yang berbicara. Ya, nah, dan nggak perlu juga Bapak Ibu harus menjatuhkan orang lain. Wah, ya dia ke sana. Waduh, tidak perlu juga gitu ya. Terlalu capek yang kayak gitu. Lebih bagus fokus aja. Saling hargai. Tidak hanya menghargai upline, tapi downline pun harus kita hargai. Nah, misalnya ada downline kita mengajak kita ketemu prospeknya. Kita bicara sama prospeknya, waduh, ini downline saya luar biasa loh. Kamu tepat bersama dia, gitu. Ketika ada crossline juga, Bapak Ibu, ya kan? Nggak perlu juga kita ngerasa bahwa, saingan ini. Nggak juga kan? Tapi kita kerjasama. Tapi hak kerjasama dalam apa? Dalam sebuah event pertemuan. Seperti misalnya malam hari ini. Kita ngadain Zoom. Nggak semua satu jaringan kan ini. Bersatu dari saya gitu. Mungkin di situ, sini. Tapi kita sama-sama ya saling memberi dan menerima, nggak ngerasa gini, grup saya nggak ada yang hadir di situ, nggak usah lah saya ngisi, nggak perlu lah saya gini. Bapak Ibu percaya dengan saya deh, ketika Bapak Ibu tulus kepada siapapun, Bapak Ibu akan dapat dengan lebih mudah mendapatkan rezeki itu loh. Kita nggak akan bisa disangka-sangka tiba-tiba karena kita hari ini tulus memberikan sebuah ilmu atau apa, tiba-tiba Tuhan kita mengirimkan ketika itu ada rezeki lagi tanpa kita kejar, dia akan datang kepada kita. Itu karena apa? Karena sikap nothing tulus yang kita lakukan. Nah, lalu Bapak Ibu sikap terhadap masalah dan kegagalan. Bapak Ibu tahu nggak, kodrat bisnis ini itu pasti adalah ketika orang bisa melalui masalah. Apakah pernah ada orang sukses itu simsalabim, abrakadabra, langsung sukses? Agak. Pasti punya masalah juga. Nah, gimana sikap kita terhadap itu? Jadi, lewati itu. Kita sadar ada proses. Bapak Ibu, langkah kedua yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus punya daftar nama. Nah, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu ya. Untuk saat ini, Bapak Ibu di plan baru. Ya kan? Bapak Ibu nggak usah capek-capek sebenarnya cari siapa, ya kan? Siapa nih anggota Greenwood yang belum saya follow up? Nah, itu adalah daftar nama Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ini kan ada buku nih, ya di situ ada FAST, Financial, Ambisi, Super Teachable, dan skornya berapa. Misalnya nih, nama satu namanya Tika, ya dia di Bali, handphone berapa, financial dia lebih rendah dari saya, Anda tulis satu, ambisinya lebih rendah dari saya, Anda tulis satu, supel juga kurang satu. Ketika skornya mungkin cuma 1, 2, 3, 4, skornya itu skor 4 sampai 6, berarti kurang potensi dong. Gunakan itu sebagai Anda latihan. Jadi nggak harus lamanya Anda misalnya nunggu down upline saya, nanti Anda nggak akan berkembang. Nah, caranya adalah ketika Anda merasa belum pede Anda untuk presentasi, cari orang yang mungkin Anda rasa lebih rendah nih. Baik nilai misalnya nih finansialnya 101 gitu. Dan kemudian ketika nilainya rata-rata 2 nih, ya ternyata skala prioritasnya itu 7, lakukan ketika Anda sudah sering melakukan presentasi. Dan kemudian ternyata Anda ketemu dengan siapa nih, Rosa misalnya. Waduh, gitu kan, atau ambisi dia lebih ambisi dari Anda, misalnya 10 gitu kan. Teachable-nya dia lebih teachable dari Anda. Tahu-tahu skor Anda di situ misalnya ada 12 gitu. Nah, di sini Anda harus libatkan upline Anda, jangan sendiri. Atau misalnya berpikir gini, waduh, Bu Mugi, ini ada orang leader hebat, Anda cari waktu kepada leader Anda untuk bisa nemenin Anda ketemu orang itu gitu loh. Ya, jadi buat daftar nama. Tapi saat ini udah gampang banget ya. Kadang-kadang ini handphone, ya di handphone ini kita punya handphone masing-masing ya. Kadang-kadang di handphone itu saya tulis prospek si A, prospek PR. PR itu artinya prospek. Supaya ketika saya ingat hari lagi ini, siapa ya gitu. Dan enak banget nggak sekarang kalau kita prospek? Kita bisa telepon, kita bisa nge-share gitu ya. Dan catatan saya buat Bapak Ibu sekalian, daftar nama Bapak Ibu tuh nggak jauh-jauh kok.
ya, follow up orang-orang yang lama karena kan masih ada promo ya dengan Platinum kita dengan 63. Itu adalah prospek Bapak Ibu. Lalu andaikan ada cross-land Bapak Ibu. Di sini kita nggak ada yang salahin loh untuk prospek cross-land. Anda nggak follow up grup Anda, cross-land Anda akan masuk. Nah, di situ. Tinggal kita berpikir siapa yang duluan. Sebelum ada ijab kabul, nggak boleh ada yang komplain. Nah, seperti itu. Tapi tetap kita punya etika. Lalu prinsip dasar dalam membuat janji ketemu. Pastikan sikap Anda harus beri peluang. Bukan dong, ini saya enggak seperti itu. Tapi Anda memberi sebuah peluang. Lalu sediakan dua alternatif waktu. Nggak mungkin dong orang itu menyesuaikan waktu sama kita, tapi kita menyediakan memberikan dia waktu kapan bisa untuk ketemu. Dan gunakan teleponnya lama gitu ya. Di telepon ujung-ujungnya nanti pulsa habis gitu ya. Nah, ya kenapa? Karena dari Jakarta menuju Banjarmasin kan jauh. Itulah gunanya WhatsApp. Itu hemat. Nah, tapi banyak bahasa yang digunakan juga banyak bahasa yang menggunakan bahasa yang tepat gitu loh ya. Nah, apalagi untuk mereka-mereka yang udah ngerti grid, kebetulan ada program baru dari perusahaan ini. Profli kemarin hadir gitu kan. Nah, Bapak Ibu sering nggak terima dari saya? Selamat malam Bapak Ibu, kenalkan saya Mugi Jakarta. Izinkan saya mau nge-share informasi update-nya Greenwood, bla 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 bla. Satu. Lalu saya kirim juga kan marketing plan YouTube. Lalu saya kasih juga website. Lalu saya kasih juga promo, saya share kan. Nah, di situ lalu saya kasih juga aplikasi member. Lalu saya kasih juga nih untuk yang udah lama member di Win-Win, ayo segera tutup gini-gini. Itu saya share banyak banget loh. Ya, ibarat kata kita nebar benih sebanyak-banyaknya. Ada yang muak mungkin, ada yang nggak baca mungkin, atau ada yang langsung clear chat mungkin. Kenapa dipikirin? Ya, emang gue pikirin? Enggak dong, sebar aja. Ya, percaya Bapak Ibu, dari sekian banyak kita sebar pasti ada yang ngoling. Ya, atau bisa jadi kita gini, Pak, gimana udah baca belum informasinya, kita pancing. Anda nggak mau gitu kan, ada gitu. Tapi sekali lagi saya katakan, ya, Anda harus siap aja dan jangan dipikirin. Pikirin aja yang mau, yang nggak mau nggak usah pikirin. Ya, dan Bapak Ibu, nah, basa-basi singkat, boleh juga gini. Ketika Bapak Ibu telepon, nggak langsung dong, ada Greenwood nih. Nggak mungkin juga kan. Langsung, halo apa kabar? Waduh, tambah semangat nih. Nah ini gitu kan pasti ada. Tapi jangan kelamaan basa-basi singkatnya. Ujungnya nggak jadi-jadi kita untuk presentasi, untuk memberikan next. Tapi kebetulan kan jaringan saya di sini nggak bagus gitu. Jadi saya to the point aja gitu lah. Oke, jadi to the point ya gitu untuk menjelaskan cocok dengan waktu dan prospek pasti. Undang prospek Anda ya misalnya nih. Oh ya kami ada Zoom loh nanti untuk detailnya tuh di hari Sabtu jam 1 nih misalnya seperti itu. Dan jangan lupa kemukakan topik-topik yang kreatif. Hindari istilah upline, MLM, jualan. Nah, gitu ya. Nama produk Greenwood gitu kan. Lebih bagus kalau untuk orang baru ya, untuk orang baru nih ya. Misalnya dia belum saya lagi ada proyek nih. Kita kayaknya lagi membutuhkan tim yang bagus nih untuk proyek ini. Apaan sih? Wih deh, kapan nih ketemu gitu. Tapi kalau untuk orang lama nggak harus begitu ya. Tapi kita berbicara jujur ya, kadang-kadang kalau kita berbicara kesehatan rata-rata orang juga suka. Nah, jadi berawal dengan kesehatan. Nah, konfirmasi Bapak Ibu ya. Sebelum kita presentasi, coba kita juga telepon lagi. Jangan sampai Bapak Ibu udah di BSD, nanti Bapak Ibu ke Bekasi. Konfirmasi dulu. Gimana nih? Jadi ya, ntar sore ya saya ke sana ya. Nah, jangan sampai Anda langsung jauh aja gitu kan. OTW gitu. Ternyata dia nggak ada. Jauh-jauh dari BSD ke Bekasi. Nah, jangan sampai terjadi begitu. Jadi lalu latihan, sering latihan ya. Jadi misalnya gimana sih latihan untuk mengundang gitu kan, latihan presentasi. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mempresentasikan Greenwood dengan orang yang mungkin Bapak Ibu anggap lebih rendah dari Anda, itu sudah latihan sebenarnya. Ya, jadi banyak-banyak jam terbang. Nah, apalagi kemarin pas saya pernah nemenin Bu Nita ya baru-baru ini ya. Kemudian saya pernah nemenin Pak Robert juga kan, kita masuk gang ginggung genggong ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan perjuangan. Nah, setelah melihat cara yang sudah kita lakukan, langsung mereka tangkap. Oh, seperti itu ya Bu. Otomatis contoh itu akan ditiru kan, pasti kan? Wah, nanti saya harus begini juga, segini juga. Nah, jadi baik, Bapak Ibu, kekuatan bisnis ini adalah presentasi. Presentasi itu nggak harus lengkap-lengkap banget pada saat kita kayak Zoom di BOP, nggak juga bisa berbicara tentang produknya dulu ke mereka. Ya, tapi kalau kita ketemu anak muda gitu ya, atau dengan orang yang memang lagi pengen butuh keuangan, jadi kita bisa langsung ngomong masalah bisnis. Nah, tentukan hot button kita. Jadi ketika kita menemui seseorang ini, kita harus tahu dulu backgroundnya apa ya, latar belakang dia nih apa ya. Kita harus pelajarin dulu nih. Saya harus datang ke dia nih. Saya harus presentasi apa ya. Nah, kalau dia sakit kita bicara masalah kesehatan dulu gitu. Nah, itu dia ya. 4 pilar kekuatan Greenwood ini penting banget Bapak Ibu. Makanya saya suka share ke Facebook ya. Banyak banget jujur sebenarnya kasihan juga ya, banyak teman-teman kita tuh banyak yang menjadi korban juga sih dalam dunia network marketing ini oleh para pelaku, bukan karena perusahaan, oleh karena 4 pilar kekuatan Greenwood. Yang pertama, 4 pilar kekuatan MLM. Satu, cari perusahaan, tapi lihat perusahaan itu bagaimana, apakah dia punya pabrik gitu kan, udah besar hebat mungkin ini, lihat ownernya Bapak Ibu, punya masalah nggak owner ini.
caranya Bapak Ibu searching di internet. Ya, jadi ketika aduh saya join di Greenwood, jujur nggak ada yang ngajak saya loh Bapak Ibu. Nggak ada yang ngajak saya. Kebetulan saya dulu pernah berada dalam sebuah perusahaan T yang jujur produk-produknya tuh sama kayak di Greenwood. Ini saya lagi searching kan. Saya dulu udah duluan join di Greenwood. Waktu itu masih zaman BB, belum ada WhatsApp. Saya suka melihat di background hub BB-nya itu ada logo Greenwood. Lalu saya searching. Ketika saya searching, wih dahsyat ya saya gitu. Langsung saya ngelihat bagaimana di luar negeri segala macam. Nah di situ Bapak Ibu. Lalu yang membuat saya jatuh cinta kepada Greenwood belum M-Plan-nya, belum. Pertama perusahaannya dulu yang saya lihat. Padahal belum ada yang prospek saya loh, satu pun nggak ada. Ya, itu dia masang gambar Greenwood di BB-nya. Waktu itu masih zaman BB itu tahun 2012, ya kan? Lalu tapi jujur saat itu memang lagi banyak yang goyang kan MLM saat itu ya. Ingat banget, termasuk perusahaan tempat saya bernaung yang saya sudah bernaung 11 tahun di sana. Saya tuh nggak gampang Bapak Ibu pindah-pindah, serius nggak pernah gampang gitu. Di tempat perusahaan lama pun kenapa saya hijrah, itu karena dari ownernya gitu kan yang memecah bisnis mereka satu, yang kedua karena produknya itu sudah nggak banyak saya tuh nggak mudah kalau diajak-ajak orang. Jadi saya juga punya sejarah kenapa saya join di Greenwood, karena produk yang saya cari itu ada semua di sini gitu, dan itu semua dulu produk awal perusahaan tempat saya bernaung. Jadi perusahaan Greenwood ini dulu menyuplai ke berbagai macam network marketing, termasuk network marketing yang pernah saya tekuni sebelum Greenwood. Ya, jadi 11 tahun Bapak Ibu saya di sana. Ya. Dan jujur ini kalau saya kan harus pakai logika juga, bukan hanya emosi, ya, bukan hanya semangat saja. Jadi kita terus menggunakan akal yang sehat juga ya dalam menilai segala sesuatu. Nah, jadi kenapa saya juga join di sini terus terang aja karena profil perusahaan itu. Saya lihat profil belum kenal. Bayangin Bapak Ibu saat itu nggak ada yang presentasi ke saya, nggak ada yang berani. Ya, apalagi saat itu dunia network marketing tidak baik-baik saja. Ya, semua lagi pada tiarap, semua lagi pada ketakutan. Tapi saya langsung berpikir gini, saya punya pasukan se-Indonesia, ya kan? Dan masih bersyukur apa kata saya masih dia dengar. Andaikan saya lama-lama vakum dan tidak memutuskan, saya percaya grup saya akan terombang-ambing dan mereka akan gampang pindah kemana-mana. Dan ketika mereka udah pergi kemana-mana, ketika saya mau ngajak mereka lagi ke tempat yang sesuatu yang baru itu nggak gampang. Makanya pada saat itu saya nggak mau terlalu lama-lama berlarut ya. Saat saya waktu itu benar-benar dalam keadaan kolaps dalam dunia net marketing, saya ngerasa hancur saat itu. Saya cepat ngambil keputusan ya, untuk bergabung di perusahaan Greenwood. Dan itu tidak ada prospek saya. Tapi jujur saat itu saya selalu berdoa sama Tuhan, ya Allah, tolong pilihkan saya, dekatkan kepada saya sebuah bisnis yang bisa jangka panjang gitu loh. Untuk saya dan untuk semua grup saya, bukan hanya saya, untuk saya dan semua grup saya. Ya saya tidak tahu ya, tiba-tiba ini datang, itu kan semua seperti ada yang mendorong gitu loh. Ya saya percaya ada kekuatan dasar yang dari di atas sana yang memperkenalkan saya dengan Greenwood. Nggak ada prospek saya sama sekali. Tapi saya harus bermain logika. Saya buka semua internet, saya buka gini. Gitu. Padahal saat itu yang prospek saya tuh banyak banget saat itu. Ya, dan saya tidak pernah menutup peluang untuk ketika di prospek. Silakan gitu loh. Tapi kita punya akal untuk bisa meneliti mana yang benar gitu. Nah, produk Bapak Ibu, buat saya ini penting. Buat saya penting produk ini. Jangan yang abal-abal. Sekarang banyak orang kita yang berusaha menjadi owner. Waduh, Bu Mugi kenapa nggak jadi kita buka MLM aja? Banyak yang buat begitu. Ya kan? Tapi saya sadar diri siapa saya gitu loh. Ya kan? Siapa sih saya menjadi seorang owner di MLM? Bukan berarti saya ngerasa ini ya. Ada nih beberapa dulu dari leader saya sendiri bahkan. Ayo Bu, kita buat MLM saja gitu loh. Ya kan? Itu nggak gampang balikin telapak tangan Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya merasa itu nggak mudah. Biarkan saya menjadi seorang distributor saja gitu, karena saya juga memposisikan diri. Bagi saya produk penting banget. Ya, nah apalagi produk punya pabrik sendiri. Jangan sampai nanti comot sana, comot Bapak Ibu, kita bisa 5 orang nih. Ayo Pak Robert, ayo Pak Bun, ya kan? Ayo Pak Yohanes, ayo Pak Dewa, berkumpul yuk kita cari aja produk sana sini. Kita masukin, kita kemas. Kita buka MLM, bisa. Emang bisa bertahan sekuat apanya gitu? Nggak begitu Bapak Ibu. Ya, jadi buat saya, ya kita cukup bangga Greenwood punya pabrik sendiri gitu. Walaupun jujur nggak sempurna perusahaan ini. Dari manajemennya betul nggak sempurna, tapi pelan-pelan. Marketing plan penting banget Bapak Ibu. Marketing plan penting banget, ya. Nah, jujur untuk M-Plan yang sekarang ini, saya katakan M-Plan yang sekarang ini seperti 11-12 dari M-Plan pertama kali saya join di Greenwood sebelum win-win. Sebelum win-win Bapak Ibu. Jadi 11-12 dengan M-Plan yang dulu gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin belum mengenal Greenwood dari sejak tahun 2012, mungkin akan ngerasa wah nih win-win ya. Tapi Bapak Ibu tahu M-Plan yang sekarang ini
itu ada 11-12 dengan campaign pertama kali kita join dulu, di mana ada reward berulang-ulang gitu loh. Jangan bonus sponsor, waduh ini bonus sponsornya kecil menurun, di sana 20, di sini nih, dia nggak ngeliat bonus pairing, dia nggak ngeliat bonus sharing gitu ya. Jadi tapi ketika kalau kita info, dia udah ngerasa sombong pula kan, nggak mau dia gitu ya, udah gitu ya. Nah ini dia jangan seperti itu ya, kita terbuka aja menerima. Oh ya, oke, siap apa. Nah nanti ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga punya support system. Nggak mungkin kan orang bisa berhasil tanpa ada tempat pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bersyukurlah. J1 System adalah support system pertama Greenwood. Walaupun saya founder termuda. Ketika saya masuk ke Greenwood sudah ada 4 founder. Sebelumnya sudah ada 4 tahun sebelum saya itu sudah jalan gitu loh. Ya, dan belum ada yang namanya support system. Nah, berhubung saya terlahir dari perusahaan yang memang sudah membimbing saya dari sejak saya kuliah di perusahaan yang tertua saat itu, saya 5 tahun di sana. Sejak saya kuliah sampai saya kerja di bank, saya berada di perusahaan yang tertua itu. Kita berada dalam sebuah bisnis network marketing yang saya bersyukur banget di mana ditempah dengan yang namanya sebuah support system. Dan terakhir juga kita di perusahaan yang selanjutnya semua memain dengan support system. Jadi saya sadar banget bahwa pentingnya support system adalah untuk pembentukan, untuk pembinaan gitu loh, yang harus kita berikan kepada grup kita semua. Itu yang terpenting. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah karena kita berada di J1 System, dan Bapak Ibu J1 System nggak pernah bernyanyi muluk-muluk ya. Yang pasti kita semua terbuka dan ini milik kita bersama, bukan milik saya, bukan milik Bimugi, jangan ya. Kita nih langkah selanjutnya yang Bapak Ibu harus lakukan, tindak lanjut atau follow up. Bapak Ibu presentasi ke sana sini, wah demo sana sini, tapi lupa follow up. Yang follow up orang lain, hak orang banyak kan, jangan marah, berarti kita yang salah, kenapa kita nggak follow up segera ya dong. Harusnya follow up itu jangan kemarin dinya udah panas, harusnya udah siap tuh di apa, diputer-puter, orang udah siap closing, wah lemah lagi dia. Jadi jangan lama-lama follow up ya, dan jangan terlalu banyak basa-basi gitu ya. Nah pada bawa produk, Bapak Ibu, kadang-kadang saya sedih juga ya, kita tuh di sini pengusaha loh Bapak Ibu. Sadar nggak kita bahwa kita pengusaha? Walaupun Bapak Ibu cuma punya motor gitu ya, tapi kalau Bapak Ibu punya produk 2 juta nih, Bapak Ibu pekerja di lapangan yang luar biasa ya grup saya. Mereka tuh bawa produk jauh-jauh deh sukses gitu ya. Kenapa jauh-jauh nggak bawa produk Bapak Ibu? Rugi gitu loh. Ya, rugi hari ini. Peganglah produk. Kapan Bapak Ibu join kan? Nah, join misalnya 3 nama tuh di keluarga. Bapak join, lalu 3 orang 2 juta kayak 4 juta kayak, apalagi Bapak Ibu di luar kota, harus punya stok barang. Kalau Bapak Ibu nggak pegang barang nih, nggak ada rasa ngalir auranya itu nggak ada. Tapi gitu ya, mobil saya dari dulu ya itu selalu jadi stokis berjalan Bapak Ibu. Dan saya sadar banget bahwa saya ini pengusaha di sini, bukan sales gitu. Jadi di mobil saya tuh ada koper, isi barang gitu, ada alat bantu gitu kan. Pun sekarang ganjil genap mobil, ya itu selalu saya ada. Jadi jangan lupa yang kedua, jangan lupa daftar nama, buat janji ajarin juga gitu kan, dan lalu lakukan juga role play. Dan 15-20 menit ketiga tawarkan hadir ke pertemuan Bapak Ibu gitu ya. Itu ternyata nggak semuanya orang-orang yang baru belum join, itu adalah orang-orang hasil yang dari tadi Bapak Ibu one on one kan. Zoom BOP gitu. Karena kadang-kadang kita ngajak orang baru susahnya minta ampun ya. Nah, di situ. Jadi Zoom BOP. Langkah yang keempat. Sekali lagi saya katakan, Pak, Ibu, kita tuh pengusaha di sini, bukan sales. BMW. Masa pengusaha BMW pakainya Mercy gitu kan? Nggak mungkin kan? Pengusaha Greenwood pakai produk Greenwood. Itu yang minimal 2 produk per bulan ya. Lalu ya, saya nggak setuju kalau orang bilang nggak usah layanin jualan-jualan, nggak usah punya pelanggan-pelanggan. Saya nggak setuju. Enggak. Ya kan? Jadi layani pelanggan kita sampai 10 orang. Tapi tetap nanti kita follow up untuk jadi member. Jangan sampai kita jual-jualan aja, dia join sama orang, jangan sampai terjadi ya. Lalu Bapak Ibu miliki alat bantu. Alat bantu kita, jujur J1 System dulu sangat lengkap. Dan yang sekarang yang kita punya di J1 System ada namanya buku How to Start. Oke, saya mau tunjukin sini. Nih, ini buku How to Start. Ya, di buku ini segala apa yang saya omongin malam hari ini ada di buku ini. Ini dulu kita susun tahun 2013. Ya, sudah berapa kali ada perubahan. Ya, jadi di sini lengkap banget. Ibu bisa jujur yang buku Berpikir Berjiwa Besar, Personality Plus, bagaimana mencari kawan mempengaruhi orang lain. Ini memang bacaan-bacaan. Nah, istilah kata tuh sebuah alat bantu itu adalah ya harus percepatan. Sekali lagi saya katakan, produk itu alat bantu yang sangat juga luar biasa. Gunakan itu gitu loh. Kan rutin ya. Sayang kalau nggak dimanfaatkan untuk mengundang orang-orang baru. Bapak Ibu nggak ngomong, yang ngomong saya gitu kan. Juga kalau Bapak Ibu jago juga bisa bermain dengan website ya sih ya. Bapak Ibu jujur nih, sedih nggak nih kalau ngeliat ada barang-barang begini nih ya di online ya? Sedih nggak Bapak Ibu? Doang. Semua network marketing ada seperti ini.
Nah, sing kok nggak usah kita sedih, jalan terus. Dan kita doa ini sadar. Ini berarti dia nggak cinta sama Greenwood gitu. Saya nggak larang kok, silakan. Tapi jangan under press ya, tutor lah gitu. Jangan pakai jualan harga di bawah itu. Kita menghargai. Bapak Ibu kan jago ya, apalagi sekarang ini yang namanya apa coba? TikTok. Wah, banyak banget ya. Nah, rajin aja main-main. Di sini ada Bu Sri nggak ya? Saya kenal dia juga dari Instagramnya. Dia juga kenal saya dari Instagram. Dia kenalan ya, dia kirim message tuh di Instagramnya saya gitu ya. Ada juga kemarin saya rekrut orang ya, ternyata dia menemukan kontak saya itu dari TikTok saya. Nih, tapi saya bilang, tapi kan kamu di sana dari klien saya gitu kan. Saya bilang tuh, dan kan ini memang keinginan saya. Nah, kalau udah begitu ya oke. Nah, dia nggak tahu nomor handphone kita, dia akan cari kita itu di mana? Di Facebook, Instagram, dan di YouTube juga silakan bikin konten-konten yang menarik ya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu ya, semua media sosial ini tangan saya yang pegang sendiri Bapak Ibu. Karena dulu saya pernah, mungkin saya tuh udah terbiasa kerjanya gercep gitu. Tak tak tak, tak saya nggak mau terlalu lama gitu. Saya pernah berikan itu ke admin, tapi dia ngeditnya lama banget. Beda sama saya, hari ini saya syuting, malamnya udah tayang gitu. Akhirnya terpaksa, akhirnya saya bisa. Ini semua kalau bisa jangan ketinggalan. Oke, Bapak Ibu sekali lagi saya sarankan. Bapak Ibu punya handphone saat ini apa nggak banyak nyimpan kali ya memori gitu. Bapak Ibu udah lumayan, Bapak Ibu ganti handphonenya bisa memuat memori banyak. Nah, saran saya Bapak Ibu ya, tolong Bapak Ibu di handphone itu juga ada galeri kan. Nah, di situ Bapak Ibu pisahkan, ini info Greenwood, galeri ini. Ini tentang produk. Jadi jangan nanti sering-sering Bapak Ibu, Bu, tolong dong gambar ini mana? Nah, ada prospek saya. Jangan. Maksud saya, Bapak Ibu harus punya memori, Bapak Ibu harus simpen di album Bapak Ibu tentang Greenwood ini. Jadi ketika Bapak Ibu ada prospek kan, langsung kirim. Ada foto ini nggak? Langsung kirim gitu. Kenapa? Karena itu kita simpan di dalam handphone kita. Dalam nggak gitu ya. Ketika ada yang butuh, kita langsung lihat. Oh ini, di handphone saya juga begitu. Ada apartemen gitu kan judulnya ya. Ada acara-acara gitu kan. Ada tentang entertainment, ada Greenwood, info Greenwood, dan ada lagi satu tentang produk Greenwood. Nah, itu yang harus Bapak Ibu punya, termasuk daftar harga. Jadi ketika ada apa-apa, ingat Bapak Ibu juga akan jadi ya. Baik, pilihan Bapak Ibu sudah kembalikan dulu kepada MC kita yang luar Yohanes. Silakan Pak Yohanes. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Mugi atas paparannya bagaimana 5 langkah sukses. Kita harus punya impian dan impian itu adalah salah satu tujuan untuk mendukung kita bagaimana bisa sukses. Dan malam hari ini luar biasa. Saya mengingat bahwa ada hukum tabur tuai. Jadi tadi Ibu Mugi mengatakan bahwa karma itu adalah apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kemudian